Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak. Pagi, Waalaikumsalam. Pak. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pembelajaran 4. Hari ini kabar anak-anak baik ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Pak Aula masuk, Agil masuk, terima kasih. Ya. Jangan lupa pakai masker, patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, menjaga jarak biar kita tetap sehat dalam masa pandemi ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak harap mikrofonnya nanti dimatikan ya. Tapi kamera, Iya, Pak. ya, tapi kamera tetap dinyalakan biar Bapak bisa memantau kegiatan kalian. Pak. Ya, nanti kalau ada mau bertanya, boleh angkat tangan. Nanti kalau Pak Denny memanggil nama kalian, klik mikrofonnya, baru mulai bicara. Siap ya? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Siap. Siap, Pak. Siap. Oh ya. Sebelum mulai pembelajaran, Aula, ayo pimpin doa dulu. Silakan, Aula. Baik, Pak. Teman-teman, ayo kita berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih, Aula. Sebelum kita masuk pembelajaran berikutnya, kita harus mengetahui lagu-lagu nasional. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan atau menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kita dengarkan dengan hikmat, posisi siap, walaupun kalian duduk, tapi tetap posisi siap. Didengarkan ya, dan juga ditirukan. Enggak ada suaranya, Pak. Adalah Pancasila. Penduduk umum. Pancasila dasar negara, rakyat pribadi bangsa. Ayo Maju, Ya, terima kasih anak-anak. Nah, itu adalah salah satu Ya, Pak. lagu nasional ya tentang Garuda Pancasila. Nah, ambilin buku deh di tas ayah sama pulpen. Soalnya bapak ayah yang nilai ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa yang. Oh ya, Samsudin, ayo kamera mikrofonnya dimatiin dulu, biar tidak mengganggu proses pembelajarannya. Jika nanti mau bertanya, silakan angkat tangan, tombol yang di bawah ada tangan, diklik aja. Nanti Pak Denny persilahkan, baru mulai bicara. Gitu ya.
Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahasa Indonesia, sifat benda cair, PJOK-nya atau olahraganya gerakan melempar dan memantulkan bola, PPKN-nya adalah kerja sama. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menceritakan hasil pengamatan dengan tepat. Nanti ada mengamati. Yang kedua, menyimpulkan hasil percobaan dengan benar. Melakukan percobaan. Yang ketiga, mempraktekkan percobaan dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Yang kelima, menguraikan kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keenam, menceritakan pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan pengamalan kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan dengan benar. Yang kedelapan, menjelaskan gerakan melempar dan memantulkan bola dengan benar. Yang kesembilan, menjelaskan gerakan kombinasi melempar, memantulkan bola dengan benar. Yang kesepuluh, menirukan gerakan melempar dan memantulkan bola dengan tepat. Yang kesebelas, mempraktekkan gerakan melempar dan memantulkan bola dengan tepat. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Kita harus melakukan setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh dan harus memperhatikan apa yang Bapak Guru berikan kepada kalian. Oke, ayo kita masuk ke yang pertama. Melihat benda cair lebih dekat. Ini kalian bisa pelajari juga di buku tema kelas 3 halaman 88. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, kita akan mencoba atau membuat percobaan masalah ini. Masalah air. Apakah air nanti itu bentuknya seperti dalam gelas terus? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan bentuk di dalam gelas atau di dalam botol? Nah, kita akan melakukan percobaan ini. Untuk melakukan percobaan ini harus didampingi oleh Bapak atau Ibu kalau di rumah. Kalau di sekolah, Pak Guru akan mendampingi kalian untuk melakukan percobaan ini. Yuk, lakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Semua siswa melakukan percobaan didampingi oleh guru untuk bekerja sama. Ingat, saat meminta tolong kepada guru atau orang yang lebih tua, gunakan bahasa yang santun. Jika anak-anak menggunakan bahasa santun, tentunya orang yang dimintai pertolongan akan ikhlas untuk membantu dan dibantu dengan maksimal. Ya, harus pakai bahasa santun ya jika meminta pertolongan kepada orang. Nah, bahan-bahannya apa saja yang perlu kita siapkan? Nah, ini. Persiapkan benda-benda berikut ini. Ada air, minyak goreng, kecap. Untuk hari ini kita pakai 3 benda cair ini saja. Kalau mau nambah nanti di rumah boleh. Mau nambah oli atau minyak goreng, kecap, saus, dan lain sebagainya. Yang penting cair bisa. Bendanya yang kita perlukan botol plastik, gelas, kantong plastik. Dan tabel pengamatan di LKPD yang sudah Bapak kasih ke kalian.
Nanti percobaan ini di hasil pengamatannya diisi di dalam LKPD. Oke, langkah-langkah percobaannya gimana? Nih, langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, masukkan air ke dalam botol plastik, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik bening. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng dan kecap. Catat hasil pengamatanmu ke dalam tabel pengamatan. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, ayo kita lakukan percobaan seperti yang tertulis pada ini. Kita lakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, kita lihat tabel dulu. Tabel pengamatan yang ada di LKPD. Ada nama benda. Nama benda ini nanti diisi ada air, minyak goreng, kecap. Bentuknya berubah sesuai wadah. Nah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Nah, nanti kalau misalnya bentuknya berubah sesuai wadah, jika itu benar, nanti dicentang. Itu. Jika bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Dapat digenggam, sama juga kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Tidak dapat digenggam, kalau benar dicentang, kalau salah disilang. Itu nanti dalam proses pengerjaan di dalam LKPD. Paham ya? Kalau paham, kita akan melakukan percobaan sebagai berikut. Nah, ini Bapak juga sudah menyiapkan bahan-bahannya. Oke. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama ada gelas, botol plastik, pakai botol plastik yang kecil aja, dan plastik bening atau kresek yang bening ya. Benda cairnya ada air putih, ada minyak goreng, ada kecap. Nah, pertama kita akan melakukan percobaan. Yang pertama adalah air. Air kita masukkan ke dalam botol plastik, gelas, dan plastik. Nah, air kita masukkan ke dalam botol. Yang kedua, air ke dalam gelas. Air kita masukkan ke dalam gelas. Yang ketiga, kita masukkan air ke dalam plastik. Nah, kita masukkan semuanya. Sesudah kita masukkan ketiga benda tadi, nah, kita perhatikan benda-benda seperti gelas, botol plastik, dan plastik. Setelah diperhatikan tadi, kita lakukan percobaan berikutnya. Ada minyak goreng. Minyak goreng ini kita masukkan lagi ke dalam botol, ke gelas, dan plastik. Kita masukkan ke dalam botol. Satu persatu ya. Minyak dimasukkan ke dalam gelas. Yang kedua, minyak dimasukkan ke dalam botol plastik. Yang ketiga, minyak dimasukkan ke dalam plastik bening atau kresek tadi ya. Kalau di sini pakainya botol plastik. Nah, kita amati tadi. Setelah kita amati, kita lanjut lagi ke yang kecap, yang ketiga. Kecap. Nah, kecap kita masukkan ke dalam gelas, ke botol plastik, dan plastik bening. Kecap kita masukkan ke dalam gelas. Masukkan lagi kecap ke dalam botol plastik.
Yang terakhir kita masukkan ke dalam plastik. Nah, setelah ini kalian mengamati kegiatan yang kalian lakukan. Setelah kalian mengamati kegiatan ini, kalian akan mengisi pekerjaan yang ada di LKPD. Dilakukan secara tersusun rapi ya. Jika sudah menyelesaikan pekerjaan tadi atau percobaan tadi, siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Disebutkan saja. Tidak perlu ditampilkan di layar sini ya. Sebutkan saja hasil percobaan kalian tadi, biar teman-teman yang lain tahu. Ayo, siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan jawabannya? Angkat tangan. Oh iya, Bu. Ya, Triningsih, coba yuk dipresentasikan jawabannya. Iya Pak, presentasi saya tadi air itu bentuknya berubah sesuai wadah saya centang Pak. Ya. Terus bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah itu saya silang. Terus dapat digenggam itu saya silang, tidak dapat digenggam saya centang Pak untuk yang air. Tiga-tiganya Pak atau satu saja Pak? Oh iya, cukup, tidak apa-apa. Terima Ya kasih Pak, Triningsih. sama-sama Pak. Oh, Agil juga mempresentasikan hasil kerjaannya. Silakan Agil. Tadi Dreaming sudah ituin Pak. Sekarang minyak goreng. Oh, Bentuknya iya. berubah sesuai wadah saya centang. Betul ya Pak? Betul. Oh betul. Terus bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Saya silang Pak. Itu betul enggak Pak? Betul. Iya, betul. Ya. Terus dapat digenggam, tidak dapat saya silang karena minyak goreng tidak dapat digenggam. Terus tidak dapat digenggam, saya centang karena Ya. minyak goreng tidak dapat digenggam. Itu Pak jawaban saya. Oh, iya. Saya pintar kan Pak? Oh iya, pintar, bagus, dah, bagus. Terima kasih Agil, Triningsih. Ya, apa ada yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Aula, silakan Aula, coba dipresentasikan jawabannya. Saya mau yang kecap tadi, Pak. Oh iya, terima kasih Aula. Ya. Oh, hasil pengamatan saya, kecap tadi yang bentuknya berubah sesuai wadah, saya centang, Pak. Ya. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, saya silang. Ya. Dapat digenggamnya juga saya silang. Ya. Tidak dapat digenggam, saya centang, Pak. Oh ya. Terima kasih Aula, jawabannya sudah tepat. Nah, tadi adalah jawaban-jawaban dari teman-temanmu. Semuanya hampir sama hasil percobaannya. Nah, kita lihat hasil percobaan yang kita lakukan tadi. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nama bendanya air. Bentuk berubah sesuai wadah. Benar, kita centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah, kurang tepat. Dapat digenggam? Tidak dapat digenggam? Benar, dicentang. Minyak goreng juga begitu. Bentuknya berubah sesuai wadah, dicentang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, disilang. Dapat digenggam, disilang. Tidak dapat digenggam, benar, dicentang. Kecap. Bentuknya berubah sesuai wadah, dicentang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, disilang. Dapat digenggam, disilang. Tidak dapat digenggam, benar. Sudah bagus, kerjaan kalian sudah benar semua. Berarti kalian sudah mengerti tentang perubahan bentuk benda cair. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Untuk benda cair tadi, dari percobaan tersebut, dari yang kalian coba tadi, dapat disimpulkan bahwa benda cair memiliki sifat bentuknya berubah sesuai wadahnya, tidak dapat digenggam. Jadi, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab, sudah terselesaikan masalahnya. Nah, sekarang
Apa saja ya manfaat benda cair bagi kehidupan? Benda cair itu manfaatnya apa ya? Air. Air itu manfaatnya apa? Bisa dibuat minum, bisa buat mandi, bisa buat cuci motor, bisa buat siram tanaman. Apakah benda cair itu cuma air? Kan tidak. Tadi ada kecap, ada minyak goreng, ada bensin, ada saus. Lah itu termasuk benda cair juga. Nah, apakah tubuh kita juga ada airnya? Ada zat cairnya? Kita lihat berikut ini. Nah, tubuh manusia 2/3 bagian dari 2/3 bagian terdiri atas air. 2/3-nya tubuh kita ini terdiri air. Jadi banyak airnya ini. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan bola dan menangkap bola. Nah, jika kalian main, ya keluar keringat banyak, nah minumlah air. Nah, cara memainkan permainan tadi bagaimana? Nah, permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Nah, ini baris pertama. Nanti di sini misalnya Pak Agel, Pak Aula, Pak Herlambang. Yang sini Tri sama Bu sama Yuli ya. Nanti bisa Agil melempar ke Yuli melempar ke Herlambang melempar ke Aula. Nah, itu begitu seterusnya. Itu salah satu permainan lempar tangkap bola. Nanti kita praktekkan ya. Sebelum itu Bapak jelaskan dulu cara permainannya. Nah, setelah permainan lempar tangkap ini, kita akan mengkombinasi lagi. Mengkombinasi lempar tadi. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Nah, setiap kelompok, nanti kan ada kelompok sudah baris tadi toh. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan bola, dialah pemenangnya. Nah, di sini nanti juga ada sedikit persaingan biar kalian semangat. Nah, nanti misalnya Agil sama Herlambang sama-sama tadi memantulkan bola dari satu titik ke titik satunya. Siapa yang cepat, dialah yang menang. Itu cara mainnya. Paham ya? Nah, kalau paham, Pak. oh ya, kita akan melakukan kegiatan ini di luar nanti, ya. Nah, tentunya setelah kalian berolahraga, tentunya kalian merasa kelelahan. Nah, kita istirahat dulu, dan kita akan melanjutkan pembelajarannya yang tentang gotong royong tadi. Nah, permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasamanya contohnya gotong royong. Nah, bermain kerjasama tadi itu juga bisa dibilang gotong royong. Nah, bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Untuk lebih memahami kegiatan gotong royong, bacalah teks berikut ini. Ya, tadi di halaman 88 ada teks gotong royong juga. Kita baca teks tersebut. Seperti ini. Dengarkan ya. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawa makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Ini bacaan yang ada di buku paket kalian juga. Nah,
Lihat nih gambar ini. Ini gambar tadi. Gambar gotong royong tadi, mempersiapkan taman untuk bermain anak-anak. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Nah, di sini kan pekerjaan, di sini banyak yang bekerja nih. Ada yang menyapu, ada yang bantu membuang sampah, ada yang bawa pacul, ada yang mengangkat tong-tong sampah, dan ada yang membersihkan halaman. Nah, ini saling bekerja sama. Ada yang mengecat juga. Nah, apa yang menyebabkan pekerjaan ini cepat selesai? Apa coba, yo? Dikerjakan bersama. Kerjasama, Pak. Oh iya, nah. Dikerjakan bersama. Dua. Ya. Ya. Ya, Yuli bagus. Nah, ini apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Seperti ini. Gotong royong, kerjasama, berbagi tugas sesuai dengan kemampuan. Makanya pekerjaan ini cepat selesai. Oh ya, Galuh mau ke belakang sebentar, nggak apa. Nah, tadi jika ini tidak dikerjakan bersama-sama, tentunya pekerjaan ini tidak akan cepat selesai. Misalnya yang Agil saja yang mengerjakan ini, mengerjakan taman untuk bermain cuma Agil. Dan sedangkan Herlambang aula itu cuma lihat aja, cuma bermain aja, tidak membantu, pekerjaannya tidak akan cepat selesai. Jika pekerjaan membersihkan dan membuat taman ini dilakukan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, tentunya akan cepat selesai. Itulah gunanya kita gotong royong. Biar kerjaan kita cepat selesai. Tapi kalau ulangan, tidak boleh gotong royong, tidak boleh dikerjakan bersama-sama. Itu tidak untuk itu ya, kerjasama di dalam ini ya. Kerjasama dilakukan untuk pekerjaan yang bisa menyelesaikannya lebih cepat. Jika kalian kerjasama dalam ulangan, itu tidak baik malahan. Nanti kalian tidak mengukur kemampuan kalian sendiri. Ya. Nah, dari kegiatan ini, dari gambar tadi ini, yang kita bahas tadi, kita akan mengerjakan yang di dalam LKPD ini. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut. Nanti Bapak tunjuk ya, satu-satu. Di sini ada di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekitar rumahmu, di rumah, sama di sekolah. Di lingkungan tempat tinggal sama di rumah itu beda loh ya. Lingkungan tempat tinggal itu seperti tadi, yang di taman, atau di masjid, atau di musola. Tadi kalau di rumah ya di rumahmu. Di sekolah, kita di sekolah ini seperti ini ya. Bapak akan tunjuk satu-satu untuk menyebutkan misalnya nanti Agil atau Wisnu. Wisnu coba sebutkan contoh yang di lingkungan tempat tinggal, gitu ya. Coba siapkan jawabannya dulu, siapkan apa yang kalian alami, ditulis dulu, nanti Bapak tunjuk. Siap ya? Saya akan menunjuk Wisnu, di tempat tinggal, di lingkungan tempat tinggalmu, pekerjaan apa yang ada dalam gotong royong? Coba Wisnu jawab. Kerja bakti di lingkungan sekitar, Pak. Setiap hari Minggu biasanya dilakukan. Oh ya, bisa membersihkan itu ya, selok-selokan, membersihkan jalan biar terlihat rapi dan sehat. Itu tentunya membersihkan lingkungan juga berpengaruh kepada kesehatan kita. Jika lingkungan itu kotor, nah nanti banyak penyakit, banyak nyamuk, nanti jadi sarang penyakit. Benar, Wisnu, bagus sekali. Wisnu juga tetap ikut kerja bakti ya, walaupun cuma bantu-bantu nyapu atau membuang sampah, harus tetap ikut. Ya, Pak. Ya, bagus. Sekarang yang di rumah, coba Yulia. Kalau di rumah ini Pak, bantuin nyapu. Oh ya, Yulia nyapu nggak di rumah? Nyapu Pak. Oh ya, bagus, membantu pekerjaan orang tua, membantu ibu, bagus. Yulia sudah benar. Kalau di sekolah, Samsudin, di sekolah gotong royong yang dilakukan Samsudin apa coba?
Piket, Pak. Piket kelas, apa? Pak. Misalnya, Piket kelas, Pak. iya misalnya apa contohnya? Iya, membersihkan kelas, Pak, kan gotong royong. Oh ya, misalnya Samsudin kebagian nyapu dibersihkan, Iya, Nabil betul, Pak. bagian sulak-sulak gitu ya. Iya. Ya, bagus. Jadi sudah paham ya kegiatan gotong royong yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal, di rumah, di sekolah. Kalian sudah mengerti. Nah, itu tadi adalah jawaban yang kalian tulis di dalam LKPD tadi. Nah, kita akan merangkum dari jawaban-jawaban temanmu, apakah ada jawaban yang berbeda di yang lainnya? Coba kita lihat. Contohnya yang Bapak Guru sudah siapkan adalah mengikuti kerja bakti di lingkungan seperti yang dikatakan Wisnu tadi ya. Benar sekali. Mengikuti kerja bakti di lingkungan. Nah, kalau di lingkungan Pak Denny itu juga sering kerja bakti. Kalau kalian di lingkungan kalian juga harus sering-sering ya, biar ini kan musim-musim banyak penyakit gini ya, harus sering jaga lingkungan, jaga kebersihan diri terutama ya, lingkungan juga. Yang di rumah, seperti tadi, Yulia sering nyapu. Nah ini juga ada yang nyapu nih. Kalau kalian punya kakak atau adik, ini diminta untuk membantu. Itu bukan mengerjai ya, itu adalah salah satu cara mendidik anak supaya rajin, supaya jaga kebersihan, supaya bisa mengerti tentang bersih itu sehat. Harus membantu orang tua, itu kewajiban anak ya. Kalau di sekolah, tadi seperti siapa tadi ya? Samsudin juga sudah benar, sudah bagus sekali menyapu. Ada yang membersihkan papan tulis, ada yang membuang sampah. Ini juga termasuk kegiatan gotong royong di sekolah. Itu kegiatan-kegiatan gotong royong yang dapat kalian di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di dalam rumah, itu bisa kalian lakukan. Harus lakukan dengan ikhlas, harus dilakukan dengan senang hati. Kalau dilakukan dengan senang hati, kalian akan gampang untuk melakukannya, ringan. Kalau kalian mengerjakannya dengan gerundel, nesu, marah-marah, nanti pengerjaannya terasa berat, terus ujung-ujungnya nangis, kan nggak boleh. Membantu orang tua harus dengan ikhlas ya. Itu pesan Pak Guru. Jika di sekolahan juga begitu, jika dimintai Pak Guru atau Bu Guru, bilang yang sopan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan kalau dikasih tahu malah jangan menghindar atau bentak atau gimana ya, harus sopan, harus mendengarkan perkataan Bapak Ibu Guru kalau di sekolah. Nah, adakah yang ingin ditanyakan dalam pembelajaran hari ini? Tadi kita belajar tentang bahasa Indonesia, tentang sifat benda cair, terus olahraga bermain memantulkan bola, yang PKN adalah gotong royong. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Apa saja yang telah kita pelajari, seperti Pak Denny tadi katakan, tadi bahasa Indonesia benda cair, kalian sudah melakukan percobaannya, kalian juga sudah tahu apa manfaatnya, kalian sudah tahu gimana bentuknya cair itu, kalau di gelas bentuknya seperti gelas, kalau di dalam plastik seperti plastik, kalau di dalam botol seperti botol. Kalau lempar tangkap bola, tadi juga melatih kerjasama tim kalian, kelincahan kalian. Terus yang PKN tadi, gotong royong. Kalau gotong royong tadi, juga dalam kalian belajar tentang bekerja sama dengan teman, bekerja sama di dalam keluarga, bekerja sama di lingkungan, supaya pekerjaan cepat selesai. Hal apa yang menurutmu menarik dari pembelajaran hari ini?
Apa coba? Ada yang tertarik nggak? Ada yang ini nggak? Gotong Coba. royong, Pak. Oh ya, bagus. Akhirnya gotong royongnya. Ada lagi nggak? Genggam air, Pak. Ya, benar. Aula. praktek tadi Pak. Iya, bisa. Yang Jadi melakukan kan anak-anak sudah percobaan, tahu. Pak, tadi sangat menarik. Oh ya, Sri juga bagus. Nah, sekarang kan juga kalian udah tahu bahwa air itu tidak bisa digenggam. Semakin kalian genggam, itu kan semakin air itu semakin tidak bisa, semakin muncrat ya. Semakin kalian genggam, gini, kan semakin nggak bisa digenggam. Kalau di gini, ditadoh gini, itu bisa. Tapi kalau digenggam, kan nggak bisa. Nah, jangan mencoba menggenggam sesuatu, ya. Jangan digenggam ya. Jika kalian mendapatkan sesuatu itu jangan digenggam. Gitu. Misalnya mendapatkan rezeki ini, kan tidak buat kalian sendiri, jangan digenggam sendiri. Nah, caranya gimana? Ditadoi gini. Berarti diberikan, ya kan? Semakin diberikan, semakin banyak yang didapat, ya toh? Kan gitu. Filosofinya seperti itu. Jangan digenggam, gitu. Seperti air, jangan digenggam. Kalau digenggam nanti malah nyebar, malah nggak tahu pegang. Ya, ditampu semuanya, dan nanti yang didapat kita akan bagikan lebih banyak. Seperti itu. Adakah kesulitan untuk pembelajaran hari ini? Tidak pembelajaran hari ini. Gimana? Tidak, Pak, tidak ada. Tidak, ya. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya, sudah tahu sifat iya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, sudah tahu sifat cair, bermain bola, dan gotong royong di dalam kelas, di rumah, dan di lingkungan. Nah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum akhir pembelajaran hari ini, kita akan mendengarkan lagu daerah. Atau kita menyanyikan lagu daerah. Lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, untuk mencintai Indonesia, untuk mencintai rasa nasionalisme kita juga harus mengetahui lagu daerah, tidak hanya lagu nasional. Lagu Gundul-Gundul Pacul. Tahu tidak kalian tentang lagu-lagu Gundul-Gundul Pacul daerah Tahu, Jawa? Pak. Tahu, Pak. Ya, ya, kalau tahu kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, benar. Teksnya diikuti ya. Nah, gundul-gundul pacul cul nyunggi nyunggi wampul lagi ya. Ya. Lagi gundul gundul pacul nyunggi nyunggi sekali lagi ya. Ya, lebih semangat lagi untuk ujian hari ini. Gundul gundul pacul nyunggi nyunggi Yeah. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.